Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawawi Zahra Pratama, NIM 174 dari kelas BKUC, ingin mempresentasikan dan menjelaskan apa yang menjadi materi di pelajaran pengantar pendidikan. Dosen pengampu Pak Fatkul Imron. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang bertema pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Yang kedua yaitu sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang ketiga, pembangunan sistem pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga poin tadi. Yang pertama adalah status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi antara keduanya. Nah, pendidikan menduduki posisi sentral dan dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Menurut paham umum kata, pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan pembangunan pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai ke alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Seperti yang dinyatakan dalam GBHN, Hak Ikatan Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut tidak dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapat dipenuhi hajat hidup, jasmani, dan rohani sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar dalam diri manusia berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran sikap diri, sikap sosial, sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Potensi kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya seperti kemampuan berusaha, berkreasi, kesediaan menerima kenyataan, berpendirian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, bertoleransi, rendah hati, kemampuan bekerja sama, dan menerima hak orang lain. Tak hanya sebagai objek, manusia dipandang juga sebagai subjek pendidikan dan pembangunan karena dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungan secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan, alam, maupun teknologi sosial atau spiritual. Uraian tersebut menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan antar keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Poin yang kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini merupakan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga, pendidikan informal; lingkungan sekolah, pendidikan formal; lingkungan masyarakat, pendidikan non-formal; ataupun dalam sistem pendidikan perjabatan dan dalam jabatan. 3. Sesi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, basic education, pendidikan lanjutan, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial politik, bidang keuangan, bidang perhubungan, bidang komunikasi, bidang pertanian,
bidang pertambangan, bidang pertahanan, dan lain-lainnya. Poin yang ketiga, pembangunan sistem pendidikan. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Nah, sistem pendidikan harus dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk sistem pendidikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang mengantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Nah, apa aja wujud pembangunan sistem pendidikan? Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi aspek-aspek yang lain karena memberikan arah pada aspek-aspek lainnya. Meskipun aspek filosofis menjadi landasan, tetapi tidak harus diartikan bahwa setiap terjadi perubahan filosofis dan yuridis harus diikuti dengan perubahan aspek-aspek yang lain secara total. Di sini terjadi dua pembagian. Yang pertama, aspek filosofis dan keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan hakikat manusia yang kodrat, yang berarti pula bersifat wajar. Bagi kita, pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. Nah, yang kedua adalah aspek yuridis. Nah, di aspek yuridis ini yang menjadi landasan hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Beberapa pasal yang melandasi pendidikan sifatnya eksplisit, yaitu di pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32, maupun yang implisit pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 34. Pasal-pasal tersebut sifatnya masih sangat global dan perlu dijabarkan lebih rinci ke dalam undang-undang pendidikan seperti Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, dan disempurnakan lagi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Nah, di sini juga ada terjadi dua pembagian. Yang pertama, aspek struktur. Nah, aspek struktur merupakan pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pembangunan pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain, sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. Yang kedua adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan tersebut dapat berubah materinya, orientasinya, pendekatannya, maupun metodenya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik, saya mau mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga juga saya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, sekian dari saya atas nama Nawal Zahra Pratama dari PKUC NIM 174 UTP Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.